Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Faizal Saldi dengan NIM 2204111194. Di sini saya akan mengerjakan panduan praktikum jaringan komputer 1 tentang uji konektivitas ping dan tracer route. Oke, di sini sudah tersedia topologinya dan tabel pengalamannya juga sudah tersedia. Langsung saja kita coba menggunakan Kisco paket. Oke, jadi di sini kita lihat kebutuhan perangkatnya ada dua router, satu switch, dua PC kabel konsol, dan kabel Ethernet. Oke, jadi di sini kita tambahkan PC-nya dulu. PC ada di bagian end device. Tambahkan PC-nya. Terus kita tambahin switch. Switch itu menggunakan 2960. Terus tambahin router 4331. Ini sebagai R1, tambahin satu lagi sebagai USB. Lalu kita tambahin server sebagai eksternal. Oke, kalau sudah kita lanjut dulu. Membangun dan mengkonfigurasi jaringan. Pada latihan 1 itu langkah pertama itu kita sambungkan kabel atau kabelkan jaringan sebagaimana dalam topologi. Oke, kita sambungin dulu ya. Namun sebelumnya kita rename dulu sesuai gambar topologinya biar gampang. Ini PC A, ini diganti dengan S1, ini diganti dengan R1, ini diganti dengan USB, dan ini eksternal. Oke, lalu kita sambungkan ya menggunakan kabel. Kabel itu ada di connection. Untuk jenis kabelnya kita pakai copper straight sesuai dengan topologi. Di sini dari PCA itu menggunakan fast Ethernet 0, terus PS1 itu menggunakan fast Ethernet 0. Terus sambungin lagi dari S1 menggunakan F05 masuk ke R1 G001. Sambungin lagi dari R1 itu pakai G00 masuk ke ISP G00 juga. Terus dari ISP menggunakan G001 ke eksternal menggunakan fast Ethernet 0. Oke. Sebelumnya kita pastikan semua perangkat dalam kondisi nyala ya. Coba kita lihat di S1 itu yang dipakai 5 dan 6. 6 sudah on, 5 juga sudah on. Terus pada R1 yang dipakai itu Ethernet 0 sama 1. Nah, ini belum on, kita on-kan dulu. Terus yang di 001 kita on-kan juga. Oke, lanjut yang di bagian ISP. Kita lihat apakah sudah on atau belum. Di sini belum, maka kita on dulu. Atau kalau kita mau pakai si tag, pakai tag itu perintahnya adalah no shutdown ya. Kita pilih interface-nya dulu, interface yang keberapa. Di sini saya pilih interface gigabit Ethernet 0, lalu ketikkan perintah no shutdown untuk mengaktifkannya. Sama aja gitu. Oke, kalau sudah kita lihat. Nah, sudah on semua ya. Lanjut, kalau sudah on semua, tuh kita konfigurasikan IP address dan default gateway pada PC sesuai dengan tabel pengelamatan. Bentar. Oke, jadi di bagian PC kita masukkan ya. Kita masukkan IP-nya, pilih desktop, terus IP configuration. Terus IP-nya di PCA itu
Ini IP-nya ya, 4 100 6 2/S. Grafiknya nggak usah kita masukin, terus sampai masuknya kita enter aja. Terus IPv address-nya itu sama kayak ini ya. Kita tulis saja biar dapat 21.2 pd8 2 ACAD titik 2 1.2 2 kali 2. Grafiknya 24. Terus default gateway-nya 80.2 2 kali 1. Terus gateway-nya di sini pakai yang S1 ya. Gateway-nya tambahin 192 168 itu titik 1. Hanya bisa sih. Nah, oke, yang di PC sudah. Lanjut kita konfigurasikan yang eksternal sekarang. Eksternal itu seperti biasa, bagian desktop IP configuration. Terus kita lihat di sini eksternal itu IP-nya 209 165 200 226. Grafiknya gak usah, sampai masnya tinggal diklik. Terus gateway-nya itu sudah ada ya. Ini gateway-nya, default gateway-nya 209 165 200 225. Oke, lanjut untuk IPv6-nya kita masukkan yang ini. Kita ketikkan saja 201.2 db 8.2 ACAD titik 2 200.2 2 kali terus 226. Grafiknya 27. Oke, default gateway-nya dari eksternal itu FE 80 2 kali 225. Oke. Kalau sudah baru kita masuk ke konfigurasi dari S1, R1 sama ISP-nya. Bentar saya cek terlebih dahulu. Oh, ini salah ya. Ini berubah. Terus grafiknya 4. Oke. Oke, lanjut. Ini. Kita tambahin konsol dulu untuk mengakses S1 dari PCA. Masuk ke konsol. Terus di bagian PCA kita masuk ke terminal. Kita klik OK. Transfer dulu. Oke, di sini kita end-kan dulu ya. Nah, ini sudah. Pertama, ini template default BIOS yang digunakan oleh switch atau SDM tidak menyediakan kapabilitas IPv6. Lalu kita perlu mengetikkan perintah seperti berikut. Pertama itu kita masukkan show SDM driver. Nah, kita semua. Lanjut, kita masuk ke bagian configure terminal. Terus masukkan SDM driver dual IPv4 dan IPv6 default, kita enterkan. Oke, kalau sudah kita end, kemudian kita reload. Ini kita kalau muncul kita yes, terus confirm di enter saja. Itu otomatis akan mereload datanya.
Kita tunggu sebentar. Nah, ini berarti sudah. Terus kita konfigurasi awal untuk routernya terlebih dahulu ya. Yang kita add dulu. Terus di bagian R1 coba kita konfigurasikan. Kita masuk ke menu CLI. Saya minimize dulu. Oke, di bagian CLI ini kita ganti ya. Ini perintahnya udah tersedia di sini, tinggal kita copy lalu pastekan di CLI-nya. Namun pastikan posisinya tepat dahulu. Pas lebih dahulu. Ini kan masih masuk di interface nih. Masuk interface dari Gigabit Ethernet 06. Jadi kita exit dulu. Nah, baru kita salin IP-nya. Kita copy, kita pastekan di sini. Kita enter. Nah, itu sudah terkonfigurasi untuk R1-nya. Lalu kita konfigurasi yang di ISP. Konfigurasinya pakai yang di CLI juga. Perhatikan posisinya. Kita exit dulu. Nah, baru kita copy lalu pastekan. Kita copy, kita paste di sini, kita enter. Nah, otomatis ini hostname-nya yang awalnya jadi router ganti ke ISP karena sudah diganti di sini. Oke, ISP sudah, R1 sudah, tinggal switch-nya S1. Ini kita bisa ngatur di CLI, tapi berhubung kita sudah gabungin konsol, kita pakai konsol aja dari PCA ke terminal. Oke, ini kita enablekan dulu. Nah, baru kita perintahkan ya, sini. Kita klik kanan, paste. Sorry. Oh, salah ya. Harusnya tadi kita masuk ke configure terminal dulu, baru kita pastekan. Oke, kita ulangi. Di sini kayaknya masih loading. Kita tunggu dulu sebentar, sorry. Oh, kalau enggak kita setting di CLI-nya aja biar memangkas waktu ya. Jadi di bagian S1 masuk ke CLI-nya. Oh, sama aja ternyata. Kita tunggu dulu ya. Lumayan lama. Nah, ini sudah kita masuk di terminal aja biar lebih jelas. Oke, di sini kita enablekan masuk ke configure terminal lalu kita pastekan perintahnya di sini. Nah, baru sudah selesai ya untuk konfigurasi S1-nya. Lalu kita lanjut konfigurasikan tabel IP host pada router R1. Jadi ini kita perlu mengkonfigurasikan tabel IP host pada router R1. Tabel IP host menyediakan memungkinkan Anda menggunakan hostname untuk menjalankan. Oke, kita masuk bagian R1, tekan dulu, lalu kita copy, kita pastekan di sini. Nah, itu baru, itu sudah berarti kita sudah melakukan konfigurasi tabel seperti kodenya. Oke, lanjut menggunakan ping untuk menguji jaringan. Di sini kita coba ping dari PCA ke default gateway-nya menggunakan IPv4 address. Oke.
Kita coba ping itu menggunakan command prompt ya. Yang command prompt itu kita klik ping 192.168.1.1. Terhubung. Oke, karena di sini request timeout itu berarti belum terhubung ya. Jadi kita periksa dulu konfigurasi IP-nya apakah sudah benar. Nah, di sini untuk PCA itu IP-nya 192.168.1.10 kita lihat. Nah, ini salah. Berarti kita ganti dulu. Ini kita hapus 192.168.1.10. Untuk IPv6-nya sudah oke. Lalu kita coba lagi ping. Nah, ini sudah berhasil ya. Oke, itu sudah berhasil. Jadi ngeping ke default gateway-nya itu atau alamatnya 192.1.1 itu sudah berhasil. Kalau nggak berhasil atau muncul request timeout itu berarti ada yang salah dengan konfigurasi jaringannya. Tuh. Oke, lanjut. Di sini kita nyoba ping menggunakan IPv6 ya. Coba ping 2001 DE8 ACAD 1.2.1. Coba lihat. Nah, untuk IPv6-nya ini dapat dipastikan sudah terhubung juga karena kita ngeping itu koneksinya sudah terhubung. Oke, kemudian di sini ada tabel ya. Dari PCA, ping alamat yang tercantum dalam tabel di bawah ini. Kemudian rekamlah waktu round trip rata-rata dan IPv4 time to left atau TTL atau IPv6 hop limit opsi. Menggunakan WireShark untuk melihat IPv6 hop limit value. Oke. Jadi di sini kita ngeping dari PCA semua sesuai destinasinya di sini. Jadi kita coba yang di atas ping 192.168.1.10. Apakah bisa? Nah, di sini bisa ya. Lalu untuk mencari frag round trip time-nya, ini kan ada time ya. Di bawah itu ada approximate round trip times in millisecond. Nah, terus kita cari yang bagian frag atau rata-rata. Di ini ada sini ada minimumnya 0, maksimumnya 6 dan frag-nya atau rata-ratanya adalah 4 ms. Jadi di sini dapat kita isi sorry. Ini PDF nih. Oke. Jadi di tabelnya nah yang di sini dapat kita isikan 4 ms sesuai dengan hasil pingnya ya. Lalu TTL-nya kita lihat di sini. Time to live itu kita lihat di sini. TTL sama dengan 128. Berarti kita tinggal kasih 128. Oke. Terus kita coba yang IPv6 ya. Tadi kan IPv4. Coba ping 2001 BB8 ACAD 1.10. Nah, sini bisa ya. Sama kayak tadi, untuk mencari frag round trip-nya itu masih di sini ya. Di sini juga 4 ms. Kita tambahin. Terus TTL atau hop limit-nya itu 128. Nah, kurang lebih di setiap destinasi cara mencari frag round trip time-nya atau TTL atau time to live-nya itu sama. Jadi untuk memangkas durasi, di sini saya coba ngeping 2 alamat ini. Tapi caranya untuk IP yang bawah ini caranya masih sama. Nanti tak isikan saja. Untuk memangkas videonya
Jadi nanti tak isi di laporannya saja. Oke, jadi kita lanjut ya setelah bagian label. Jadi destinasi destinasi yang lain itu akan coba, namun tidak saya videokan karena untuk memangkas durasi videonya. Oke, lanjut. Langkah kedua, gunakan perintah ping extended pada PCA. Oke, pada PCA coba kita masuk ke command prompt, kita klik ping. Nah, terus saat kita memasukkan ping, mengetikkan perintah ping, maka ada useg ping, ada yang opsi min n, min v, dan min t. Untuk min n itu count, min v itu toast, dan min t itu target. Lalu kita coba ping t 209 165 200 226. Lihat apakah bisa. Nah, di sini sudah bisa ya. Awalnya request timeout berarti itu dari PCA agar menyambung ke alamat ini. Ini alamat apa? 209. Ini alamat dari, kalau kita lihat itu alamat servernya ya. Coba kita lihat di sini 209 165 200 226. Nah, itu akan alamat dari eksternal. Berarti dari PCA itu kita ngeping ke eksternal. Itu membutuhkan waktu. Untuk berhenti kita klik C dulu. Ctrl C maksudnya. Sorry. Oke, kalau sudah untuk menginstallasi ketika suatu host is unreachable, tujuan tidak putuskan kabel antara. Nah, ini sini kan saya ngeping ini sudah terhubung ya. Terus gimana sih ICMP ngirim pesan error saat tidak dapat dicapai tujuannya? Jadi kita opsinya kita masih matikan yang di kabel yang ke server ini. Di sini kita lihat dari 001 ya. Yang nyambung kan dari 001. Berarti coba kita off kan. Nah, kalau kita off kan, lalu kita coba lagi ping. Nah, di sini pesan dari ECMP-nya itu destination host unreachable. Itu berarti bahwa eh, destinasinya itu tidak ditemukan. Karena kenapa? Karena dari PCA ini sudah tidak bisa terhubung ke server lagi karena yang dari ISP, yang dari router ISP, ini kan portnya saya mati ini. Port yang gigabit Ethernet 001 ini kita matiin. Jadi tidak dapat dipastikan PCA tidak dapat terhubung. Seperti itu ya. Ini kontrol C aja. Lalu kita nyalain lagi. Ini kan disuruh hubungin lagi. Jadi gigabit Ethernet 01 kita on kan lagi. Oke. Langkah-langkah di atas dapat diulang untuk halaman bintang. Itu sama aja ya. Di sini ada pertanyaan. Pesan error CMP apa yang Anda terima? Sorry. Oh, ini langsung tak jawab aja ya. Pesan error ICMP apa yang Anda terima? Jawaban. Pesan errornya tadi. Coba kita lihat ya. Dari PCA. Command prompt. Nah, di sini destination host unreachable. Berarti pesan errornya seperti itu. Destination host unreachable. Oke, pesan error dari CMP-nya itu doang sih. Atau ini saya tadi juga sudah jawab ya. Ini hapus saja. Oke, lanjut ke langkah selanjutnya. Ini kita add-kan.
Terus enablekan interface itu sudah ya, tadi sudah saya enablekan. Perintah ping juga tersedia pada peringkat Kisco. Dalam hal perintah ping diuji menggunakan router R1 dan feed S1. Terus kita masuk bagian R1, masuk bagian CLI, kita enter. Di sini kita enablekan dulu. Oke, coba kita ping ke IP dari server 165.200.226. Kita lihat apakah bisa. Nah, ini sudah bisa ya. Jadi success rate is 80%. Ini menandakan tingkat kesuksesannya. Ini punya saya 80%. Tapi gak apa-apa. Yang penting masih sukses gitu. Terus karena suatu table host lokal sudah dikonfigurasi pada router R1, Anda dapat menggunakan ping ke eksternal V4 pada jaringan eksternal menggunakan hostname-nya. Ini kan di awal kita sudah nambah ini. Mana ya? Nah, ini IP host eksternal V4 itu IP-nya ini, IP-nya ini dan lain-lain. Kita coba sekarang ping menggunakan hostname-nya. Apakah bisa? Sorry. Yang di sini eksternal. Sebentar. Eksternal. Nah, di sini sudah terlihat ya, success rate is 100%. Nah, IP-nya dapat kita lihat di sini 209.165.200.226. Nah, di sini kan ada pertanyaan juga nih. IP address apa yang digunakan? Langsung saja tak jawab. Jadi IP address yang digunakan sesuai dengan hostname yang dipanggil. Dalam hal ini kan manggil eksternal nih. Berarti IP Bentar ya. Dalam hal ini hostname yang dipanggil adalah eksternal. Maka IP yang digunakan adalah IP dari eksternal. Nah, gitu. Jadi IP-nya sesuai dengan nama hostname yang dipanggil. Di sini kan, bentar. Ini ada typo. Di sini kan yang dipanggil hostname eksternal nih. Maka IP yang digunakan adalah IP dari eksternal. Kok bisa tahu? Di sini kan sudah terlihat ya 209.168.165.200.226. Pas kita cek ke tabelnya, nah ini merupakan IP dari eksternal. Jadi sudah sesuai dengan hostname-nya seperti itu ya. Oke, lanjut. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Ada lebih banyak opsi yang tersedia bagi perintah ping pada CLI. Ketik ping dan tekan enter, gunakan pimpinan sebagai protokolnya. Masukkan. Oke, jadi cara ngepingnya itu banyak, itu doang sih. Coba sekarang kita coba lagi ya. Kita ping. Protokol IP-nya IPv6. Terus targetnya ini masukin alamat IPv6-nya. 2 S D 8 PAD 200 226. Yes. Oke. Itu sudah ya.
Jadi cara proses pingnya itu macam-macam, ada yang seperti ini, ada yang pakai ping langsung alamat IP-nya gitu. Dulu kita dapat eh, kita coba ngeping lagi bagian R1 ping protokol IP-nya kosongin, IP address-nya 209.65.200.226. Kita enter, repeat code-nya 10.000. Kita enter, enter, enter. Nah, jadi ini sudah berhasil ya. Ini ngulangnya selama ini kan repeat count-nya 10.000 nih. Jadi ngulangnya sampai 10.000. Ini IP-nya, IP dari eksternal. Berarti ini kan kita nggak nge-ping ke eksternalnya. Oke, kita lanjut. Kita kontrol C aja. Dalam hal ini bukan kontrol C ya, tapi kontrol di sini ada untuk menghentikannya itu bentar, bentar. Kontrol shift 6 ini ya. Nah, itu udah. Success rate is 100%. Oke, terlanjut. Ini sudah. Nah, ini kita bisa menggunakan dengan perintah seperti ini, ping ya sama lah. Intinya di sini repeatnya ditaruh di awal. Jadi kita tidak perlu memasukkan satu-satu sama kayak yang tadi ya. Sama aja. Terus kita lanjut aja ke langkah berikutnya. Gunakan perintah trace route dari switch S1 ke eksternal. Oke, dari S1 ya. Satu, kita enablekan dulu. Coba kita trace route ke eksternal. Berarti ini IP dari eksternal. 165.200.226. Enter. Nah, itu sudah. Sekarang ini kan menggunakan IPv4. Kita coba pakai IPv6-nya. Apakah bisa atau tidak? DB8 ACAD 200 226. Kita enter. Kita tunggu dulu. Ini error ya. Bentar. Coba saya kopikan aja. Paste.
Ini tetap tidak bisa. Ini nanti ada beberapa kemungkinan, mungkin saya akan jelaskan di akhir nanti. Sekarang kita lanjut aja dulu. Kita masuk ke router ISP. Oke, kita enable. Terus hostname-nya kan sudah tidak usah kita ganti. Ini kita nyoba ganti IP-nya ya, IP dari ISP. Sorry. Kita masuk ke configure terminal, baru kita pastekan di sini. Oke, kalau sudah, gunakan perintah ping dan reset dari PCA. Kita coba ngeping lagi ke kita ngepingnya ke itu ya, yang sorry, bentar, kita ngeping ke eksternal apakah berhasil atau tidak. Di sini destination host unreachable katanya. Kenapa? Karena kan di sini alamat dari ISP-nya kan sudah kita ganti nih. Jadi ini sudah tidak sehubung lagi dengan dari eksternal ke PCA, itu tidak terhubung lagi karena dari ISP, alamat ISP-nya sendiri itu sudah berubah. Jadi otomatis PCA tidak terkonek ke server gitu. Lalu coba kita lakukan reset dari PCA juga. Reset ke eksternal. Oke, reset. Masukkan IP-nya 209 65 200 226. Kita tunggu dulu. Ini kita melakukan reset itu sudah bisa ya. Ini sudah ada bagiannya, keterangan-keterangannya, ada yang request timeout, ada yang berhasil, dan lain-lain gitu. Oke, kita kontrol C aja. Terus lanjut. Salah satu cara untuk menemukan jaringan adalah melakukan ping setiap hop dalam jaringan ke eksternal. Pertama, mengetahui jika PCA dapat mencapai interface G00 dari router ISP. Nah, coba kita lihat lagi di bagian next. Nah, sini kita lihat apakah PCA dapat mencapai interface G00 dari router ISP dengan 64101. Nah, di sini sudah dapat ya, sudah terhubung. Terus yang tidak terhubung itu tulisannya request timeout. Yang request timeout itu di bagian mana? Nah, di sini karena dari ISP sudah berhasil, persoalan koneksi jaringan adalah dengan jaringan 209 ping default gateway ke eksternal, yaitu internet PCA tidak dapat mencapai interface gigabit Ethernet 001 dari router ISP sebagaimana ditemukan oleh hasil perintah ping tersebut. Nah, ini kan request timeout nih. Ini kan berarti PCA tidak bisa mencapai interface gigabit Ethernet 001 atau yang menghubungkan dari ISP ke eksternal, itu tidak bisa karena atau default gateway ke eksternal. Sebagaimana tentang filtrase per R1 dan ISP, tapi tidak eksternal atau default gateway ke eksternal gitu. Jadi ke ini ke R1 ke ISP itu masih terhubung, cuman yang ke eksternal itu tidak bisa karena IP dari ISP-nya tadi kan kita rubah, jadi tidak terhubung lagi gitu. Oke, lanjut di sini
ada pertanyaannya. Apa yang dapat mencegah respon ping atau threshold dari mencapai perangkat asal? Oke, kita lihat di wordnya aja karena di sini sudah saya jawab. Nah, soal yang pertama, apa yang dapat mencegah respon ping atau threshold dari mencapai perangkat asal di samping isu konektivitas network? Ada yang dapat respon ping atau threshold dari mencapai selain isu konektivitas antara lain yang bisa mencegah respon ping itu yang pertama dari firewall. Firewall dapat memblokir paket ICMP yang digunakan oleh ping dan threshold. Jika firewall dikonfigurasi untuk memblokir paket ini, maka respon ping atau threshold tidak akan mencapai perangkat asal. Jadi kita perlu mengatur firewall kita dulu agar respon dari ping atau respon dari threshold tidak diblokir oleh firewall kita. Terus yang kedua, kurang stabilnya koneksi. Jika koneksi yang digunakan kurang stabil, hal ini dapat menyebabkan request timeout pada ping. Seperti tadi kan kita ngeping ke server itu awalnya request timeout, baru kemudian bisa gitu. Jadi request timeout itu karena koneksinya belum stabil gitu. Jadi itu yang kedua. Terus yang ketiga, kelebihan beban server. Jika server yang menjadi tujuan ping atau threshold mengalami kelebihan beban, hal ini dapat mengaruhi respon yang diterima. Oke, yang kedua, jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada pada remote network, seperti 209, seperti alamat inilah. Pesan apa yang dilakukan perintah ping? Apa maksudnya? Jika Anda melakukan ping suatu alamat host yang valid, ini apa yang harus dicek? Nah, ini kan IP ini tidak terdaftar nih di topologi kita. Yang eksternal kan 226 bukan 227. Jadi apa sih pesan dari ICMP kalau kita ngeping ke address yang tidak terdaftar? Jika melakukan pinggalan yang tidak ada pada jaringan jauh seperti IP address itu, maka pesan yang biasanya dilakukan oleh perintah ping adalah destination unreachable. Sama kayak tadi yang pas kita matiin port dari ISP ke eksternal, maka pesannya destination unreachable. Pesan ini berarti bahwa tujuan tidak dapat dicapai. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan seperti jaringan tujuan sedang down, ada masalah dengan router, atau alamat IP tersebut tidak ada. Ada beberapa hal yang perlu dicek seperti untuk mengatasinya ya yang dicek alamat IP tujuannya sudah benar apa tidak, terus perangkat jaringannya kayak setting router, setting switch dan lain-lain itu sudah benar apa tidak. Lalu yang terakhir pengaturan firewallnya, takut diblok sama yang kayak soal nomor 1. Terus nomor 3, jika Anda melakukan ping suatu address yang berbasis Windows, pesan apa yang ditampilkan oleh berita ping tersebut? Apa yang diindikasikan oleh pesan ini? Oke, jawabannya jika kita melakukan ping ke alamat yang tidak ada dalam satu jaringan, maka pesan yang disampaikan biasanya destination host unreachable atau request timeout. Pesan destination host unreachable ini berarti bahwa tujuan tidak dapat dicapai. Ini bisa terjadi karena berbagai seperti jaringan tujuan sedang down, ada masalah dengan router, atau alamat IP tersebut tidak ada. Kalau pesan request timeout menunjukkan bahwa komputer melakukan pengiriman mengenal adanya jaringan, namun tidak menemukan alamat tujuan dalam waktu yang diberikan untuk melakukan ping. Ini bisa berarti bahwa alamat tersebut memang tidak ada atau alamat yang dituju tidak sampai. Nah, itu kalau request timeout. Terus yang keempat, berapa nilai IPv4 TTL di save pada host Windows itu? Berapa nilai IPv4 TTL yang ditemukan pada perangkat Cisco? Nilai IPv4 TTL pada host Windows itu biasanya bernilai 64, sedangkan pada Cisco itu biasanya bernilai 255. Terus, berapa nilai dari IPv6 hop limit yang diatur pada host Windows? Berapa nilai IPv6 hop limit yang di-save pada perangkat Cisco? Untuk nilai IPv6 hot limit pada Windows itu biasanya 128, sedangkan pada Cisco itu biasanya diatur di 255. Oke, mungkin itu saja video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.